Sad story about me and my mom. Lomba yang paling bikin aku bangga itu lomba Sanremo Junior. Soalnya aku ada di panggung yang sama seperti idola aku, namanya Kaliodra. Itu gimana sih rasanya kalah? Ya dia sedih. Aku bilang sama dia, ketika kita sedih itu bisa membuat dia bisa lebih menghargai lagi rasa bahagia dia ketika dia menang. Selain itu juga aku bilang sama dia, gimana rasanya menang? Ya Atia senang dong. Saya aku bilang, nah karena menang itu senang, berarti kita kasih kesempatan orang lain untuk bisa merasakan kesenangan yang memang selama ini juga Atia rasakan. Namaku Atia Purnama, umurku 9 tahun. Aku pernah mengikuti kompetisi Sanremo Junior 2023 di Italia, mendapatkan juara 1. Aku pernah mengikuti lomba Sanremo Junior Youth Friendship Festival di Singapura, dan Idol Cilik, dan masih banyak lain-lainnya. Aku suka nyanyi pas aku umur 2 tahun. Tapi pas aku udah mulai serius nyanyi, udah ikut les-les gitu pas aku umur 5 tahun. Sekarang aku les nyanyi itu di Initial Project Studio. Aku biasanya les seminggu 2 kali, dan biasanya sih 1 jam. Pertama kali aku lomba nyanyi itu pas aku umur 5 tahun, dan aku mendapatkan juara 2. Atia itu sosok anak yang supel sih menurut aku. Dia itu mudah bergaul dan mudah akrab dengan orang baru yang dia temuin. Jadi itu dia dalam setiap kegiatan, dalam setiap acara apapun, dia tuh mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya gitu. Selain supel, Atia tuh anaknya juga fokus sama mimpinya sih. Jadi ketika dia punya keinginan, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan dan mewujudkan mimpinya dia gitu. Bakat di bidang nyanyi itu dari waktu kecil, bahkan dari sebelum dia lancar bicara itu kelihatan banget tuh antusias dia setiap mendengar musik itu sangat tinggi gitu. Dari situ baru aku dan ayahnya menyadari kalau Atia ini punya bakat di bidang musik. Tentunya sebagai orang tua, dukungan kami kepada minatnya Atia itu tentunya mengarahkan dan mengawasi dia, juga memfasilitasi apa sih yang dia butuhkan untuk mengembangkan bakatnya, kayak misalnya les menyanyi gitu. Lomba yang paling bikin aku bangga itu lomba Sanremo Junior. Soalnya aku ada di panggung yang sama seperti idola aku, namanya Kaliodra. Jadi awal ceritanya itu aku lihat idola aku, Kaliodra, ada di panggung itu. Jadi aku bilang ke bunda aku, "Bunda, kira-kira aku bisa nggak ya aku ada di panggung itu seperti Kaliodra?" Terus bunda bilang, "Kenapa nggak bisa? Kalau kita terus berdoa kepada Allah dan kita berlatih keras, kenapa nggak bisa?" Habis itu aku ikut audisi itu, dan tiba-tiba aku masuk ke audisi situ. Habis itu bunda mengatur jadwalnya untuk ke sana. Lomba nyanyi yang tak akan Atia lupakan itu di Sanremo Junior sih, di Italia. Persiapannya itu aku tentunya terus berdoa, terus berlatih dengan sungguh-sungguh, dan menjaga kesehatan. Waktu aku diumumin menang sih, awalnya sih aku bingung ya, soalnya itu dipakai bahasa Italia, tapi pas diartiin pakai bahasa Inggris, akhirnya aku maju ke depan, habis itu aku seneng banget. Yang ada di pikiranku tuh nggak nyangka sih, karena pada saat di Italia itu dia bisa menyanyi 1 lagu dengan selesai aja, itu udah harapan yang luar biasa banget dari aku. Karena di sana malah yang deg-degan tuh aku, bukan dia gitu, karena kan di sana dia nyanyi live orkestra, itu untuk pertama kalinya di panggung yang besar, disaksiin banyak orang gitu. Jadi nggak expect sih dia bisa dapat juara di sana, dan tentunya senang sih. Jadi sebenarnya tuh
ikut Sanremo Junior itu memang salah satu alasan kenapa akhirnya dia menekuni bernyanyi. Jadi dulu pada saat Liorda lagi ikut salah satu ajang di TV itu, kita nonton dia, terus disebut dia pernah ikut lomba di Itali, aku sama Atia tuh nonton di YouTube bareng-bareng gitu. Di situ dia kayak nyeletuk. Waktu itu dia masih 5 tahun, aku ingat banget. Dia bilang, "Bunda, kayaknya Atia pengen deh nyanyi, itu panggungnya keren banget ya. Terus yang ngiringin musiknya tuh banyak banget gitu. Kira-kira Atia bisa nggak ya bisa nyanyi di sana?" Gitu. Terus aku bilang sama dia, "Kalau kamu memang pengen seperti itu ya bisa aja, tapi kamu harus menekuni bidang itu. Kamu harus latihan nyanyi, kamu harus fokus dengan bidang bernyanyi, sehingga nanti kita siapin diri kamu untuk ikut lomba itu." Dan ternyata benar, dia mulai ikut les dari umur 5 tahun, dan sampai kemarin dia lomba umur 9 tuh dia bener-bener fokus dan tekun untuk latihan bernyanyi, mempersiapkan itu gitu. Sebenarnya kita tuh mempersiapkan dia ikut lomba itu tuh buat nanti seumuran Liorda lah gitu, umur 13-12 tahun. Tapi ternyata Allah ngasih jalan lebih cepat, ya akhirnya di umur 9 tahun, akhirnya dia bisa mewujudkan mimpinya dia untuk di panggung itu gitu. Persiapan lombanya tuh sebenarnya karena yang tadi aku bilang kan sebenarnya kita kan persiapannya tuh buat jangka panjang gitu. Tapi pada saat itu tuh Atia lagi ikut lomba nyanyi di Singapura, terus salah satu jurinya tuh datang ke aku terus bilang, "Anak kamu ikut audisi Sanremo Junior nggak?" So aku bilang, "Iya tapi nanti." Dia bilang, "Jangan nanti, coba ikut sekarang aja nih, audisinya ditutup 2 hari lagi." Dia bilang gitu. Terus ya udah, kita kirim video audisi ke sana, dikabarin itu kita kirim audisi Desember, Januari dapat info kalau Atia ternyata lolos audisi untuk nyanyi langsung di Ariston Theater untuk bulan April. Jadi memang mepet banget waktunya. Di situ konsultasi ke guru musiknya, gimana nih, kita ambil atau enggak, karena kan kita pikir dia masih 9 tahun nih, kira-kira malah aku yang underestimate ke dia. Bisa nggak ya dia gitu loh, udah cukup dewasa belum untuk dia bisa tampil di panggung sebesar itu. Tapi akhirnya ayahnya, gurunya meyakinkan, ya udahlah, mungkin ini memang jalan Tuhan, kesempatan di depan mata lebih cepat, ya sudah gitu. Kita akhirnya intensif latihan, yang tadinya seminggu 2 kali, jadi hampir setiap hari latihan. Terus juga kasih penjelasan ke Atia gitu, "Atia, ini kita ada lombanya lebih cepat ya ternyata." Kayak ngasih gambaran lombanya seperti apa sih, kamu bakal nyanyi itu nanti diiringinnya live loh, nggak pakai minusuan musik lagi gitu. Dan akhirnya ya untungnya lagi karena memang ini cita-cita dan mimpinya dia, jadi ya akhirnya dia bisa benar-benar fokus untuk mempersiapkan dirinya di kompetisi itu, sehingga bisa maksimal ngejalanin kompetisinya. Pada saat lomba di Sanremo itu dia nyanyi lagu The Girl in 14G, lagunya Kristen Chenoweth gitu. Penyanyi yang menginspirasi Atia itu Kanang Rayo dan Kaliodra. Soalnya suara mereka sangat merdu dan lagu-lagunya mengandung kata-kata positif. Dukungan orang tua aku itu tidak ada batasnya sih. Jadi Atia selalu dikasih sayang, dikasih kasih cinta, dan setiap Atia ada acara pasti Atia selalu ditemani. Selain nyanyi, aku suka bermain piano. Atia les piano itu dari umur 3 tahun. Aku pernah merasakan kesulitan dalam bernyanyi itu pas meraih notes tinggi, liriknya, dan sesuatu yang kayak improvisasi gitu. Tapi aku tetap berusaha. Pernah kalah dong pastinya, tapi aku jujur, aku cukup senang sih begitu dia bisa merasakan kalahan itu gitu. Jadi aku bisa bilang ke dia kalau seandainya memang hidup itu kan kayak roda ya, berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Di situ juga aku bilang ke dia kalau dalam setiap kejadian yang kita alami itu pasti ada hal baik yang Allah sampaikan untuk kita gitu loh. Di situ juga aku bilang ke dia, "Atia gimana sih rasanya kalah?" Ya dia sedih. Aku bilang sama dia, ketika kita sedih itu bisa membuat dia bisa lebih menghargai lagi rasa bahagia dia ketika dia menang. Selain itu juga aku bilang sama dia, "Gimana rasanya menang?" "Ya Atia senang dong." Akhirnya aku bilang, nah karena menang itu senang, berarti kita kasih kesempatan orang lain untuk bisa merasakan kesenangan yang memang selama ini juga Atia rasakan gitu loh. Akhirnya semenjak itu
setiap lomba dia udah nggak pernah lagi mikirin menang kalah. Yang penting dia cuma nikmati panggungnya, dia nyanyi, dia ketemu banyak teman, dan nikmati setiap proses yang dia jalanin. Pencapaian Atia selama ini tentunya karena memang Allah kasih bakat ke dia lewat suaranya tuh kebanyakan pasti di bidang tarik suara, di menyanyi. Selain itu juga dia lagi menekuni panahan, dia juga lagi persiapan buat ada kejuaraan panahan gitu. Dan selain itu juga sekarang ini yang terdekat dia alhamdulillah kan terpilih jadi Putri Kesenian Cilik Provinsi Banten. Nah, di akhir November nanti itu dia akan lomba di tingkat nasional mewakili Banten untuk berkompetisi dengan peserta dari provinsi lain. Ya, satu pengalaman baru sih buat dia, karena di situ pun bisa mengajarkan dia bahwa melalui seni, melalui bakat suara yang dia miliki, dia bisa menginfluence orang banyak, terutama teman-teman seumurnya. Kalau melalui seni itu kita bisa melakukan banyak hal, bisa melakukan banyak hal positif, nggak cuma nyanyi-nyanyi doang. Kadang kan memang dia suka bilang, teman-temannya kadang bilang, ah kamu cuma nyanyi-nyanyi doang, ngapain sih gitu. Tapi di situ jadi satu penyemangat dia untuk dia bisa paham bahwa dari bernyanyi pun sebenarnya jadi apa aja sih, bidang apapun yang dia tekuni, selama dia punya tanggung jawab, selama dia bisa menampilkan yang terbaik dan punya niat yang baik untuk manfaat banyak orang, itu akan jadi suatu hal yang luar biasa. Untuk menyeimbangkan kegiatannya dia yang memang lumayan banyak itu, ya memang selain ya kita juga memberikan asupan gizi yang baik, tambah vitamin, kita juga mulai mengajarkan disiplin ke dia sih, terutama ayahnya sih yang punya banyak andil dalam mendisiplinkan dia. Maksudnya gimana sih? Jadi dia harus tahu ketika badannya udah ngerasa lelah, berarti dia harus segera istirahat. Dia harus tahu kalau seandainya dia udah mulai capek, dia harus bisa bilang kalau dia capek, dia minta untuk istirahat. Dia harus disiplin kapan dia harus latihan secara serius. Nanti dia akan ada waktu buat main sendiri, jadi dia harus fokus ketika memang dia lagi belajar gitu. Dan tentunya dia harus tetap berdoa dan jangan lupa bersyukur, karena dari semua yang Atia miliki saat ini itu tidak lepas dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-cita aku semoga aku bisa menjadi orang sukses, penyanyi dan pilot. Value dan nilai kehidupan yang aku ajarkan ke Atia, selain dengan tidak pernah lupa mengingat Tuhan, ya dia harus bisa bertanggung jawab dengan apapun yang dia pilih. Sebagai orang tua, kita sampaikan, kita tidak akan membatasi apapun yang dia mau atau dia senangi selama dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan tersebut. Selain itu juga, dia harus fokus terhadap mimpinya dia, tidak dengan mimpi orang lain. Karena setiap orang punya mimpi masing-masing, dan jangan pernah merasa terpacu atau kayak kekomporin dengan apa yang orang lain punya. Karena yang tadi saya bilang ke dia, setiap orang tuh punya mimpi masing-masing, jadi kita fokus terhadap mimpi kita sendiri aja. Tips untuk teman-teman dari Atia itu berlatih dengan sungguh-sungguh, tidak cepat puas, dan terus berdoa. Fokus dalam meraih mimpi sendiri, bukan mimpi orang lain. Untuk semua orang tua, terutama semua ibu, ingatlah kalau hidup kita itu luas seperti langit yang sangat luas, bisa menampung banyak bintang bersinar di langit. Jadi jangan pernah kita merasa berkompetisi dengan orang lain, apalagi kita merasa bahwa anak kita harus lebih bagus dibanding orang lain, karena setiap anak punya mimpinya masing-masing, punya bakatnya masing-masing. Tuhan sudah mengkaruniakan hal yang berbeda bagi masing-masing anak-anak kita. Jadi kita fokus saja terhadap mimpi anak kita support, terus doakan, dan tentunya kita dampingi dia setiap waktu agar dia bisa paham, dia bisa merasakan kasih sayang dari kita, sehingga ketika dia dewasa dia bisa melakukan hal yang sama ke anaknya nanti. Hai Atia, ketika kamu nonton ini mungkin kamu sekarang sudah besar,
atau mungkin kamu sudah seperti bunda, punya anak. Ingat aja kalau seandainya apa yang pernah kita lakukan bersama waktu kamu kecil, mimpi-mimpi kamu waktu kamu kecil, bagaimana kamu fokus, bagaimana kamu berusaha keras, berdoa, mengorbankan banyak waktu bermain kamu untuk kamu bisa meraih apa yang kamu impikan sehingga kamu bisa menjadi kamu saat ini. Mudah-mudahan kamu selalu ingat kalau semua itu adalah karena kasih sayang Allah dan tentunya kasih sayang dari ayah, dari bunda untuk kamu, dan semoga kamu juga bisa memberikan hal yang sama bahkan lebih untuk anak-anak kamu sekarang atau kelak di kemudian hari. Love you.